Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat serta petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai menundukkan nafsu syahwat dan qadab. Apa sih nafsu syahwat itu? Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lughawi berarti menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kecintaan itu sendiri menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk mendapatkan yang lezat-lezat. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Pada hakikatnya manusia tak akan bisa lepas dari hawa nafsu yang ada pada dirinya. Hawa nafsu ini sendiri yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam dosa apabila tidak dapat mengatasinya. Karena hawa nafsu ini bisa mengarahkan manusia pada keburukan dan juga kebaikan. Terdapat banyak keutamaan jika manusia dapat menundukkan hawa nafsu. Karena salah satu syarat meraih derajat ketakwaan adalah seseorang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Lalu gimana sih cara menahan nafsu syahwat itu? Terkait hal ini, menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam menundukkan hawa nafsu. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui puasa. Nafsu itu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Api yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya perlu strategi untuk mengurangi bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Dan cara kedua adalah menundukkan hawa nafsu bagaimana tertuang dalam Al-Minahus Saniyah untuk mengurangi tidur. Ini bukan berarti kita begadang dengan ragam kegiatan yang mubazir ya. Tidur, sebagaimana juga makan, bisa menjadi sumber yang menutup kejernihan kita dalam menerima cahaya Tuhan. Mengurangi tidur berarti berniat bangun untuk sholat malam, memperbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan-kegiatan berat serta bermanfaat lainnya. Naudzubillah, semoga kita bisa dijauhkan dari hal yang tidak disukai Allah ya. Salah satu caranya adalah dengan tadi menahan nafsu syahwat itu. Selanjutnya ada qadab. Apa itu qadab? Qadab yaitu sifat seseorang yang mudah marah. Orang yang memiliki sifat qadab ini apabila menyelesaikan masalah tidak menggunakan cara kebaikan atau kekeluargaan, tapi dia mengedepankan emosinya sekalipun pada akhirnya dia menyesal. Sifat qadab ini tentu harus dijauhi karena dengan qadab kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Justru akan menimbulkan masalah yang baru. Sifat sabarlah yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang sanggup bertahan dalam menghadapi gangguan dan rasa sakit serta sanggup memikul beban yang tidak ia sanggupi atau ia sukai. Sebagaimana sabda Nabi yaitu innama syadidu yamlikunas satu yang dalam qadab, yang memiliki arti orang yang kuat itu bukanlah orang yang memenangi perkelahian, tetapi orang kuat ialah yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari. Selain karena Islam melarang adanya sifat qadab, ada pula beberapa kerugian yang dapat ditimbulkan jika kita memiliki sifat qadab. Beberapa di antaranya adalah qadab melahirkan sifat lemah. Yang kedua, qadab akan mudah dimasuki oleh setan. Yang ketiga, mudah menimbulkan masalah. Dan yang keempat, akan menimbulkan masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang memiliki arti telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kesimpulan yang dapat kita ambil kali ini adalah belajarlah untuk menundukkan nafsu
syahwat, dan belajarlah untuk meredakan rasa marah atau kodok. Karena kedua hal tersebut hanya akan mendatangkan kerugian kepada diri sendiri. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah yang hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.